Nah, buat misi nomor 1, jadi ada beberapa materi seperti bilangan bulat, terus bilangan prima, bilangan genap. Bilangan bulat mungkin kalian masih ingat kan ya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Nah, ini adalah bilangan bulat. Nah, kayak gini. Nah, bilangan bulat itu kan contohnya min 3, terus min 24, 8, 59, 19, dan lain sebagainya, termasuk 0 ya, 0 juga sama. Nah, ini bilangan bulat. Terus di sini ada bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan yang hanya bisa oleh bilangan itu sendiri, kayak gitu. Jadi contohnya tuh dimulai dari angka 2 ya. 2 hanya bisa dibagi oleh 2 dan 1 saja. Terus berapa lagi? 5 hanya bisa dibagi 1 dan 5 dan 1 saja. Ada lagi nih contoh yang belasan lah, 11. Ini kan hanya bisa dibagi oleh 11 dan 1 saja. Nah, gitu. Ini bilangan prima. Cuman kalau misalkan pertanyaannya bilangan prima dari 1 sampai 100 atau 1 dari sampai 1000 gitu kan, carinya gimana sih? Nah, kalian inget aja, bilangan prima itu yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Kayak gini contohnya. Nah, kita lihat kasus ya di salah satu contoh soal, bukan contoh ya, satu soal di Olimpiade, di mana di sana ditanyakan katanya gini, cari bilangan prima dari 1 sampai 50 misal ya. Kita akan cari nih. Nah, gini. Triknya 1. Bilangan prima itu biasanya bukan bilangan genap. Kenapa? Karena bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Bener gak? Nah, kan di sini sudah dikatakan kalau bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Sedangkan di sini bilangan genap itu pasti bisa dibagi 2. Artinya ketika kamu disuruh untuk mencari bilangan prima dari 1 sampai 50, kamu abaikan bilangan genap yang ada dari angka 1 sampai 50. Nah, duanya ini saya skip dulu ya. Nah, kita bikin tabel. 5 itu berarti ada 5 puluhannya ada 5 kan. Nah, ini saya bagi 2, 5 gini ya. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30,
31 sampai 40, terus 41 sampai 50 gitu. Nah, ini apa ya namanya? Ya udah, rentang aja. Nah, ini kan bilangan prima itu biasanya bukan bilangan genap. Karena bilangan genap pasti dibagi 2. Berarti kita cari bilangan ganjil ya. Dari sini. Gitu. Ini ke tengah, di tengah aja lah supaya bagus. Oke. Nah, kita cari nih bilangan ganjil di sini. Berarti 1 bilangan ganjilnya itu karena 2 itu merupakan bilangan prima. Ini saya masukin 2 tapi warnanya merah ya. Nah, terus apa sih? 3. Masih merah ya, bentar. 3. Terus bilangan ganjil selanjutnya 5, 7, 9. Udah ya. Lanjut ke bawah nih. 11, 13 ya. 15. Ini ganjil semua kan? Kayak gitu. Di sini 21, 23, 25, 27, 29. Terus 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 31 kenapa? 43, terus 45, 47, 49. Kalau kalian perhatikan bilangan ganjil itu pasti berakhiran 3, 5, 7, 9 ya. Ini saya masukin 2 karena bilangan prima ya. Jadi kita kan di sini mau cari bilangan prima ya, nggak apa-apa ya, masukin di sini aja lah. Nah, ini ada, lihat, perhatikan 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9. Ada polanya ya. Nah, kalau sudah, kan kita sudah punya nih di sini bilangan ganjil. Nah, sekarang tinggal kalian hitung bilangan prima. Kan syaratnya itu hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, triknya bagi bilangan tersebut oleh angka 3, 5, 7, 9. Karena angka ini tuh angka ganjil kan. Jadi semua bilangan di sini kamu cari pakai pembagian, dibaginya angka 3, angka 5, angka 7 sama angka 9. Contoh ya, saya bikin lagi tabel deh yang sudah di sini nih. Kita balikin ya dari bilangan ganjil. Nah, dari bilangan ganjil ke bilangan genap. Prima. Nah, ini tadi merah kan? Merah. Ini bilangan prima. Nah, kita cari bilangan primanya. Ini sudah jelas kan bilangan prima ya. Jadi kita pindahin saja ini ke sini. Nah, bilangan prima. Nah, gini. Tinggal kita cari nih. 11 tuh bilangan prima bukan? Balik lagi, triknya bagi bilangan tersebut oleh angka 3, 5, 7, 9.
11 bagi 3 nggak bisa kan. Terus 11 bagi 5 nggak bisa. 11 bagi 7 nggak bisa, apalagi dibagi 9. Berarti dia bilangan prima. Kita masukin ke sini. Ini ketengahin lah biar enak. Lanjut ya. 13 nih, kira-kira bisa nggak dibagi sama 3? 13 bagi 3 nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa. 7 nggak bisa. Bagi 9 juga nggak bisa. Jadi masuk ya prima. Oke, lanjut. 15 apakah bisa dibagi 3? Bisa, hasilnya 5. Berarti kita skip. 15 itu bukan angka bilangan prima ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke 17. Apakah 17 itu bilangan prima? Nah, sebentar. Kita bagi 3. Bisa nggak 17 dibagi 3? Kayaknya nggak bisa ya. 17 bagi 5? Enggak. 17 bagi 7? Enggak juga. 19 bagi 7? 19, kenapa jadi 19? 17 bagi 9? Nggak bisa, berarti dia bilangan prima. Oke. Kalau yang sudah ngerti bisa di skip ya. Nah, ini buat yang nggak ngerti, saya lanjut. 19 bisa bagi 3? Enggak. 19 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa ya. Bagi 7? Nggak bisa. Bagi 9 juga nggak bisa. Berarti kita masukin nih ke tabel sini. Ini udah kekumpul ya bilangan prima. Lanjut ke 21. Bisa dibagi 3? Bisa kan? Berarti nggak masuk nih. Sudah, kita lewat. 23 nih. 23 bisa nggak dibagi 3? Sok, enggak ya. Bagi 5 kayaknya enggak. Bagi 7 nggak bisa ya. Bagi 9 juga nggak bisa. Nah, artinya 23 itu merupakan bilangan prima. Karena 23 hanya bisa dibagi 1 dan juga hanya bisa dibagi oleh 23 itu sendiri. 25 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Dibagi 5? Bisa. Berarti dia bukan termasuk bilangan prima. Kita lanjut ke 27. 27 bisa dibagi 3 nggak? Bisa ya. 9. Jadi kita skip. Lanjut ke 29. 29 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Bagi 5? Nggak bisa. Bagi 7 juga nggak bisa. Bagi 9 nggak bisa. Artinya 29 merupakan bilangan prima. Ya, kita pindahin. Lanjut. 31 bagi 3 bisa nggak? Nggak ya. Bagi 5 nggak juga. Bagi 7 nggak. Bagi 9 juga enggak. Berarti kita masukin nih ke bilangan prima. Lanjut. 33 kira-kira bisa dibagi 3? Bisa, 11 kan hasilnya. Berarti kita skip ya. 35 bagi 3 bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya. Lanjut. Bagi 5 bisa nggak? Bisa. Oke, karena sudah bisa dibagi 5, kita skip. Nah, lanjut ke 37. 37 bisa dibagi 3? Enggak. Dibagi 5? Enggak. Dibagi 7? Enggak juga kan. Dibagi 9? Enggak. Makanya 37 ini kita masukin ke bilangan prima. 39 bagi 3 bisa enggak? Bisa ya. 13 hasilnya kan. Berarti kalau sudah bisa dibagi 3, dia bukan merupakan bilangan prima. Nah, lanjut. 41 kira-kira bisa enggak dibagi 3? Enggak bisa. Bagi 5 sisa 1 ya enggak bisa. Bagi 7 juga nggak bisa. Bagi 9 nggak bisa. Oh, berarti 41 tuh merupakan bilangan prima. Jadi dia hanya bisa dibagi angka 1 sama 41 lagi gitu ya. Cuman angka ini aja yang bisa membagi 41. Cek 43 apakah bisa dibagi 3? Nggak bisa ya. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 7 nggak bisa juga. Bagi 9 kayaknya nggak bisa ya. Sok, sama kalian dihitung kalkulator juga nggak bisa. Makanya kita masukin ke bilangan prima. Lanjut. 45 bagi 3 bisa nggak? Bisa ya. 15. Oh, kalau udah bisa berarti dia bukan bilangan prima. Kita skip. Lanjut ke 47. 47 bisa dibagi 3? Enggak kan. Bisa dibagi 5?
Tidak. Bagi 7 enggak ya. Bagi 9 enggak bisa ya. Berarti dia merupakan bilangan prima. Terakhir nih, 49 bagi 3 bisa enggak? Enggak bisa ya. Bagi 5 enggak bisa. Bagi 7 bisa. 49 bagi 7 itu. Jadi 49 itu bukan merupakan bilangan prima. Nah, sekarang kan yang tadi ditanyakan cari bilangan prima dari 1 sampai 50. Nah, ini bilangan prima dari 1 sampai 50 cara nyarinya. Kalau dihitung ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berarti ada 16 bilangan prima di antara 1 sampai 50. Jadi gitu ya kalau kalian disuruh nyari bilangan prima dari sekian sampai sekian. Supaya lebih mudah, kalau mau ditabelkan seperti ini boleh, tapi kalau misalkan sudah bisa ditalar juga nggak apa-apa. Ini untuk bilangan prima. Kita lanjut ke bilangan genap nih. Bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Berarti contoh, kalau kita cari genap dari 1 sampai 10, gampang kan? Berarti hasilnya hasilnya adalah berapa? 2, 4, 6, 8, dan 10. Gampang ya? Karena bilangan-bilangan ini bisa dibagi dengan angka 2. Sebaliknya, kalau bilangan ganjil berarti yang tidak bisa dibagi oleh 2. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berapa banyak bilangan genap dari 1 sampai 50? Caranya pasti ada bilangan genap dan ganjil. Kamu tinggal bagi 2. Jadi bilangan genap dari 1 sampai 50 kan ada 50 bilangan ya. Sama dengan 50 dibagi 2. 25 buah. Kayak gitu. Itu cara nyari bilangan genap. Nah, terakhir nih, ada kata-kata dan juga atau. Dan itu persyaratan di mana keduanya boleh ada. Contoh, kita bicara himpunan ya. Ini himpunan A. Tipe persyaratan. Himpunan A itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan B ada 2, 3, 5, 7,9. A dan B hasilnya 2,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini untuk dan. Saya tebelin aja. Nah, kalau atau kalau itu persyaratan di mana keduanya dipilih salah satunya karena sama. Contoh, kita kopas aja ya yang ini dengan soal yang sama.
bukan dan tapi atau. Nah, kalau dan ini semuanya ditulis ya. Kalau atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini jumlahnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kalau ini jumlahnya ada 9. Jadi perbedaan antara dan atau itu seperti ini gitu. Ketika ada pertanyaan dan, artinya ada unsur yang sama, itu ditulis aja dua-duanya. Tapi kalau atau, ketika ada unsur yang sama, kamu pilih salah satu karena dianggap sama. Jadi seperti itu ya, penyelesaian bukan penyelesaian materi untuk nomor 1 di OSK 2019.